semuanya datang ke sekolah. Berapa orang yang hadir hari ini, Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang. Nah, siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Senin. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Nah, sesuai kesepakatan kemarin, hari ini kita akan membuat aturan kelas namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita patuhi bersama-sama. Mau? Mau. Nah, kemudian aturan kelas itu gunanya supaya teman-teman itu nanti belajarnya tertib, belajarnya baik, dan jadi anak yang pintar. Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak soleh? Tepuk semangat. Asik-asik. Nah, sekarang kita mulai membuat keyakinan kelasnya. Kira-kira apa ya keyakinan kelas yang akan kita buat? Ayo, siapa yang mau? Yuk, silakan isi dulu. Apa isi? Yang pertama. Minta izin. Permisi. Permisi sama ibu guru. Sama guru. Atau minta izin kalau ada keperluan. Sekarang yang kedua. Ayo, Syah. Jangan berlari. Apa, Nak? Jangan berlari. Terus yang ketiga. Ayo, Cece. Jangan ribut. Jangan ribut. Kalau kita ribut itu bisa mengganggu belajar. Kemudian yang keempat. Dulu, Nana, silakan Nana. Hebat, menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya apa, Nak? Supaya kelas kita bersih. Kita nyaman belajarnya. Dah, sekarang nomor berapa lagi? 5. Nomor 5 kita buat di sini ya, Nak. Yuk, siapa? Ayo, Alif, silakan Alif. Kalau masuk kelas ucapkan salam. Hebat. Masuk kelas mengucapkan salam. Hebat. Masuk kelas ucapkan salam. Dah. Yang keenam. Yang keenam. Ayo, Alika. Membereskan mainan atau membereskan mainan belum lagi, Nak? Belum. Belum lagi. Membereskan mainan atau membersihkan mainan, bukan membersihkan, Nak. Membereskan atau merapikan, meletakkan mainan di tempatnya. Ya, yang ketujuh apa? Ada lagi yang ketujuh? Ada? Mau? Ada lagi? Sudah? Cukup 6 saja? Sudah. Dan enggak apa-apa, 6 aja boleh. Sekarang kita ulang lagi keyakinan kelas kita pada hari ini. Ayo, yang pertama tadi apa? Permisi sama guru kalau masuk dan keluar kelas, atau minta izin. Boleh tidak kita itu keluar masuk saja tidak minta izin? Tidak. Yuk, yang kedua. Jangan berlari. Lari sana, lari sini ketika sedang belajar. Boleh? Tidak. Yang ketiga. Yuk, yang ketiga. Yang ketiga apa, Nak? Jangan ribut. Kenapa tidak boleh ribut? Pelajarannya. Nanti kata Wizi terganggu kita belajar. Kita mau fokus dalam belajar. Ya, seperti itu? Ya. Kemudian yang keempat.
menjaga kebersihan kelas. Untuk apa gunanya? Biar rapi. Biar rapi, biar bersih, kita belajarnya nyaman dan senang. Yuk yang kelima, masuk kelas ucapkan salam. Apa salam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Terus yang terakhir, Kalau tertulisan kayak gitu. iya nanti ada itu. Kemudian yang terakhir apa? Ada menyanyi. Iya ada juga ini. Yang keenam apa yang terakhir? Yang terakhir, membereskan mainan atau merapikan mainan ke tempatnya supaya tidak ada lagi yang berserakan di dalam kelas. Nah, yang dari keyakinan kelas ini, yang 6 ini ada teman-teman setuju semuanya? Ada. Paham? Paham. Dan mau mengikuti aturannya nanti? Mau. Mau? Mau. Mau? Mau. Ya, sama-sama. 1, 2, 3 mau? Tepuk tangan yang hebat. Nah, terima kasih. Jadi, mulai hari ini kita akan mengikuti keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi, terima kasih. Sebelum nanti kita bermain ke sentra, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Oli Sintia Rita sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul pada acara pada hari ini, yaitu acara penyampaian diseminasi dalam tugas guru penggerak angkatan 10 yang akan disampaikan oleh Ibu Oli Sintia Rita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena dia sebagai contoh yang baik untuk kita umat manusia. Baiklah, pada acara penyampaian diseminasi dalam tugas calon guru penggerak angkatan 10 oleh Ibu Oli Sintia Rita pada Jumat 7 Juni 2024. Kita mulai acara kita dengan kata sambutan yang akan disampaikan dari rekan sejawat oleh Ibu Netri Andriani. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara kita pada hari ini. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Oli Sintiarita dan rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Saya sebagai rekan Majelis Guru sangat mendukung program dan studi yang Ibu Oli laksanakan sekarang. Dan dari paparan materi yang akan dibacakan oleh Ibu Oli, semoga kita bisa menerapkan di lembaga kita masing-masing. Dan dalam acara ini saya sangat senang sekali bisa hadir dalam acara ini. Dan itulah penyampaian saya dari rekan Majelis Guru. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Netri Andriani. Selanjutnya kita masuk materi kita yang akan disampaikan oleh Ibu Oli Sintiarita. Kepada Ibu Oli dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Masih tetap semangat ya, walaupun cuaca akan terasa sedikit panas. Baiklah, ibu-ibu sekalian, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada acara aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu sekalian, di dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya dan mau bekerja sama untuk penyampaian dari aksi nyata saya ini. Nah, ibu-ibu, dalam acara ini nanti kita akan berdiskusi bersama apa-apa saja yang telah saya dapatkan di dalam pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ingin bertanya dulu, apakah di antara ibu-ibu ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, kita cobakan dulu tepuk semangat. Tepuk semangat yang jempol. Yuk. Sama-sama, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, kanan benar. Terima kasih, semoga acara kita ini nantinya berjalan sesuai dengan kita harapkan dan rancak bana. Nah, ibu-ibu, di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, kami sudah mengikuti yaitu sebanyak semuanya ada 3 modul, tetapi yang sudah kami jalani itu adalah 1 modul, yaitu 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di dalam modul 1.4 ini kami ditugaskan yaitu membuat aksi nyata yang langsung kepada
ibu-ibu semuanya, yaitu tentang penerapan budaya positif. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Nah, di sana kami kemarin belajar yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Di dalam kegiatan modul ini, kami itu melaksanakan ada yang tatap muka yaitu lokakarya dan juga melalui Zoom. Jadi kegiatannya sangat padat dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah melaksanakan sampai modul 1.4 yaitu berarti modul 1 itu sudah hampir berakhir. Dan kami kemarin juga sudah melaksanakan pendampingan individu 2 bersama pengajar praktik yaitu Ibu Nur Jasriati. Nah, di kegiatan kemarin itu kami sudah melaksanakan diskusi tentang visi sekolah. Benarkan begitu, Ibu? Kemarin sudah kita dapatkan visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik sehat, yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, dan berakhlak mulia. Itu yang kemarin. Kemudian di pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang merupakan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita di taman kanak-kanak dan kelompok bermain, pembelajaran berdiferensiasi itu sudah kita laksanakan. Bukankah begitu? Betul, Bu Ibu? Seperti apa contohnya berdiferensiasi tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Berkelanjutan atau beragam? Sebenarnya kalau pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang beragam menurut minat anak. Berarti tidak satu saja. Berarti bermacam-macam kegiatan. Kalau kita di PAUD satu hari itu melaksanakan kegiatan ada berapa? Ada 3 minimalnya 3. Yaitu boleh ada kegiatan sensori motornya, kognitifnya, bahasanya, nanti kita kemas melalui kegiatan pembelajaran. Apakah itu kegiatan pembelajaran kita yang menentukan harus terlaksana hari itu? Tidak. Bagaimana, Ibu? Sesuai dengan minat anak. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat nyanyi profil pelajar Pancasila? Masih? Masih? Ayo kita cobakan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan mulia, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ibu-ibu, setiap kegiatan yang kita laksanakan nanti itu berorientasi kepada profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi kita. Nah, kemudian kami kemarin belajar tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini mungkin ibu-ibu juga merasakan, tetapi diri saya sendiri sebelum mengenal guru penggerak ini sangat merasakan sekali selama ini kita itu banyak salahnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin ada pembelajaran kita itu menuntut kepada anak itu harus seperti ini, mendikte anak. Bukankah begitu? Jujur. Nah, kita buatkan kegiatan seperti ini, nak, harus seperti ini. Warna rambut itu hitam. Kadang-kadang anak membuatnya merah menurut pemikiran dia. Tapi kita sering menyalahkan.
Nah, untuk itu mulai dari sekarang mari kita mengembangkan potensi anak, walaupun nanti itu salah, tetapi kita akan membenarkannya, memberikan pendekatan langsung kepada anak. Mungkin bisa kita berikan pemahaman, memang ada warna rambut itu ada yang warna merah, ada yang warna hijau, tetapi pada umumnya atau sebenarnya rambut itu warna hitam. Tetapi kenapa dia warna hijau, warna merah? Karena itu dikasih. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak. Dakdo itu dedina, itu salah. Nanti kreativitas anak bisa terhambat. Nah, yang pertama yaitu guru terlalu mengontrol murid. Kamu harus seperti ini nak, kamu harus jadi ini. Berarti itu adalah ilusi guru mengontrol murid itu. Pemahaman kita selama ini adalah yang salah. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang-kadang kita itu semua yang baik itu memang baik. Kita beri anak itu penghargaan. Misalnya anak itu membuat melaksanakan tugasnya atau dia berbuat baik, kadang banyak yang diberi hadiah. Menurut kita itu baik. Tetapi kalau kita selalu memberikan tersebut, itu menjadikan budaya tidak baik, karena anak berharap anak itu nanti akan melakukan sesuatu kebaikan cuma karena hadiah imbalan. Jadi itu kadang-kadang menurut kita baik, itu ternyata itu juga tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dengan menghardi anak, padahal anak memang sudah salah. Tetapi kita hardi juga, tidak kita berikan penguatan ini yang benarnya. Itu akan mematikan karakter sinap dari anak. Kemudian ilusi itu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kamu itu harus seperti ini loh nak. Mentang-mentang kita guru, karena kita kan merasa benar. Kadang-kadang anak itu walaupun dia salah, tetapi kita harus juga ada penguatan kenapa dia salah. Kemudian karena kita merasa sebenarnya memang anak itu sudah salah, tetapi karena kita itu tidak memandang anak dari sikapnya tadi, bukan anaknya yang salah, tetapi sikapnya yang harus kita perbaiki. Teori kontrol. Silakan ibu-ibu berhadapan dengan temannya. Boleh berpasangan, berhadapan. Silakan. Cari temannya. Boleh berdiri? Boleh berdiri? Boleh berdiri. Ada temannya satu lagi. Bisa? Nah, sekarang coba pegang tangan temannya. Pegang erat. Itu ibaratkan itu adalah sebuah kekuatan. Ya, itu sebuah kekuatan. Apakah terasa genggaman tersebut semakin kencang? Terasa? Sekarang coba kita lepaskan. Terasa? Sekarang pegang kepala sendiri, pegang tangan sendiri. Coba, seperti ini. Teman yang satunya memegang, teman yang satunya berusaha melepaskan kepala tersebut. Silakan, coba lepaskan. Yang satunya mempertahankan atau dibuka saja, kita lihat. Silakan, 1, 2, 3. Buka. Terserah, bagaimana? Dibuka atau dipertahankan? Dibuka, dipertahankan. Silakan coba, buka terus, buka. Dengan kekuatan, dengan berbagai cara. Ditompu, oke? Bisa? Tidak. Yuk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Nah, terasa? Jadi dari kegiatan tadi, sesuatu yang sudah ada menjadi prinsip kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Dipertahankan. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kadang merasa benar. Apalagi silakan. Ada
Maju terus pantang mundur. Maju terus pantang mundur. Apa lagi? Ya, langsung ke sini. Dari kegiatan kita tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terus? Tidak mau mengalah, boleh. Tidak mau mengalah. Maju terus pantang mundur. Betul sekali. Tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Dah. Dari apa yang telah kita laksanakan tadi, dapat kita ambil pembelajarannya. Apapun, bagaimanapun budaya luar ataupun pengaruh, bagaimanapun orang misalnya mempengaruhi kita, kalau kita sudah berprinsip, kalau kita sudah mau, misalnya kalau memang mau berubah, tentu kita akan mempertahankan kepalan tangan kita. Kita tidak akan membuka begitu saja. Berarti kalau membuka begitu saja berarti kita mudah terpengaruh. Tetapi kita lihat dulu apa yang akan dipengaruhi oleh orang tersebut. Kalau misalnya mulai dari pengaruh dari budaya asing itu nanti yang akan kita tanamkan pada anak didik kita. Kita tanamkan bagaimana dia itu berkarakter, punya prinsip, tidak terpengaruh oleh budaya asing, oleh pergaulan bebas. Nah, itulah tujuan pondasi kita dari anak usia dini. Jadi tidak semudah itu menjadi guru PAUD. Ya, Ibu, bisa kita rasakan sendiri. Pondasi awal, pondasi yang kuat yang akan kita tanamkan kepada anak didik kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita itu menuntun, bukan menuntut. Kita tidak menuntut, tetapi menuntun, membimbing anak supaya anak itu punya kekuatan, punya prinsip dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada stimulus tentang respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata teori kontrol tentang dunianya, kebutuhan kita itu berbeda-beda dan semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ada juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi itu sebenarnya tidak harus sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, walaupun itu buruk sekalipun. Yang penting kita itu memberikan nanti kepada anak penguatan yang tepat, stimulasi yang tepat untuk anak. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti yang telah kita lakukan tadi. Jangan biarkan orang lain itu mempengaruhi kita. Misalkan di suatu lembaga, ibu-ibu sudah berusaha dengan baik, ibu-ibu sudah mengerjakan tugas dengan baik, tetapi mungkin ada karena kita ada banyak pemikiran kita berbeda-beda, itu akan menimbulkan suatu ada namanya kecemburuan sosial. Jadi kalau kita sudah ada prinsip, sudah ada tujuan kita ke sekolah itu, tentu kita tidak akan mudah terpengaruh. Walaupun teman tadi ada yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik misalnya, tapi kita tidak akan terpengaruh. Nah, ini dia disiplin positif yang akan kita jalankan. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, ibu-ibu bisa kita baca yang di bawah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri,
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Nah, ibu-ibu, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada di dalam diri, di dalam hati kita sendiri. Jadi kita tidak usah terpengaruh karena kita bisa kita copet painnya untuk mendapatkan penghargaan, untuk untuk disebut ibu itu rajin. Bukan seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, kita ke sekolah itu mengikuti aturan yang ada. Itu adalah semangat atau motivasi itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang ini, yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian Ibu Primary Years Program, yaitu PYD, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter. Mungkin ini biasanya kita mendapatkan itu di pembelajaran yang mungkin setingkat lebih tinggi. Tetapi anak-anak kita di PAUD sudah melaksanakan semua ini. Kita mengajarkan pembiasaan kepada anak. Nah, ibu-ibu, apakah kita perlu makan? Perlu. Ibu-ibu perlu ketenangan? Perlu. Apakah ibu-ibu juga perlu istirahat? Perlu. Nah, sebagai manusia itu memang perlu, sangat perlu. Nah, kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi itu ada juga pada diri anak. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Begitu juga dengan anak kita. Di saat mereka belajar, dia itu ada kebutuhan dasarnya. Dia ingin pengharapan, dia juga butuh ketenangan, kenyamanan, dan juga butuh kasih sayang yang ada di lembaga kita. Kita harus memperhatikan setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Anak yang memang kadang-kadang di rumahnya tidak dapat kasih sayang, mungkin ada ya. Di sekolah dia itu sering berbuat. Sebenarnya itu harus kita pahami. Atau sering dihati-hati, Dipicik-picik udah, dicubit-cubit. Tetapi kita sekarang mungkin tidak ada lagi ya. Nggak ada, walaupun ada 1-2 orang mungkin. Bullying. Nah, ini dia tadi ibu-ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu tentang penguasaan. Ada anak itu, ini kamu jangan ambil ini, kamu tidak boleh mati di sini. Ada juga seperti itu ya. Itu namanya penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak kita kan yang bermain dengan itu saja, tidak mau menerima teman yang lain. Bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari perilaku anak-anak tadi atau perilaku manusia tadi, ada yang dilakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia itu berbuat baik hanya untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Dari ketiga ini, menurut ibu-ibu mana yang baik? Mana yang harus kita laksanakan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, setuju? Setuju nomor 3? Coba baca sama-sama. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
yang menerima dari saya. Nah, ini berarti untuk mendapatkan imbalan karena cuma hanya untuk hukuman itu perlu kita luruskan atau perlu kita perbaiki. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua yaitu tentang penghargaan. Menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memang sang murid menyembunyikan kesalahan murid menjadi rendah diri. Jadi kadang-kadang anak sudah berbuat salah itu banyak yang tidak mau mengakui ya Ibu. Dengan menyembunyikan kesalahan. Dan kemudian ada konsep disiplin itu dengan identitas gagal, tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Tetapi kalau kita dibawa tidak pakai ranking ya, mungkin di jenjang yang lebih tinggi sekarang juga mungkin sudah dihapuskan. Karena itu merampas hak anak. Karena setiap anak itu berbeda, tidak hanya di akademik saja. Ada anak itu misalnya ada motoriknya yang ditonjolkan banyak ya Ibu. Ada 9 kecerdasan majemuk. Kemudian dengan konsep disiplin, dengan identitas, misalnya konsekuensi, penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti ada video dari restitusi ini. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan kita itu kamu salah harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi nanti anak itu belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Tapi datangnya dari dirinya sendiri. Perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dia itu beda tipis Ibu. Contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah kalau hukuman, kalau tidak mengerjakan PR berarti guru menghukum siswa tersebut. Misalnya, aduh, tukar kaki sebelah. Ya seperti itu. Misalnya kalau kita PR kan tidak ada. Kemudian kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat kalau dia tidak mengerjakan PR. Ini hukuman, ini konsekuensi. Dan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau misalnya dari kasus tadi siswa sering tidak mengerjakan PR, cara yang terbaik itu adalah menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Dicari dulu akar permasalahannya, bukan langsung dihukum. Nah ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu ada guru. Ini ibaratnya guru ya. Guru itu ada yang sebagai penghukum. Pagi-pagi berdiri di depan kelas, yang terlambat langsung JR misalnya sebagai penghukum. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah. Ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Jadi dari kelima tersebut, nah kasusnya misalnya ini. Jadi kita nanti bisa melihat kalau penghukum itu sebagai apa, seperti apa, pemantau seperti apa, teman dan pembuat bersalah, dan juga sebagai manajer. Ini kita lihat sebagai contoh kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya ada satu kasus,
Jadi kalau guru yang sebagai penghukum, langsung dia patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan yang tidak pakai atribut tadi. Nah, itu contohnya perlakuan dari guru. Yang kedua, yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, berarti dia menanyakan dulu. Kemudian kalau guru yang sebagai posisi kontrolnya sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu sebagai teman. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi anak langsung merasa bersalah dari pernyataan Ibu Guru tadi. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki dari kesalahan ini? Kalau menurut ibu-ibu, dari kelima posisi kontrol ini, mana yang akan kita terapkan di lembaga? Sebagai apa? Manajer? Boleh. Sebagai teman? Boleh. Berarti yang paling baik itu adalah kita itu sebagai manajer, yaitu langsung menanyakan dulu, tidak langsung menghukum, tidak langsung membuat anak itu kalau merasa bersalah tentu dia merasa sedih. Apalagi anak-anak kita itu masih usia emas, mudah sekali dia itu akan merasakan kalau sudah diberikan kata-kata yang memang menyentuh ke hatinya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu nanti kita di sekolah atau di kelas kita sendiri itu cara membuat keyakinan kelasnya yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja, itu berbeda. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu sudah kita buat, kita yang menentukan, anak yang mengikuti. Kemudian kalau keyakinan kelas itu melalui diskusi, nanti kita bertanya kepada anak, kita memberikan dengan mestibulus, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kenapa keyakinan kelas itu kita lakukan, atau apa-apa saja keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas kita. Jadi itu ada bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau menurut ibu-ibu, apakah kita melakukan keyakinan kelas atau peraturan kelas bagusnya? Keyakinan kelas, karena itu sudah didiskusikan bersama anak. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas itu nanti akan datangnya dari anak itu, misalnya kita itu harus semangat Bu katanya. Berarti kan anak yang menyatakan seperti itu. Nah, ini ada suaranya. Contoh cara. Ada suara Bu? Tidak ada suaranya. Oh iya, tidak terhubung. Nah, kemarin kami sudah mencobakan yaitu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi dia yang menemukan keyakinan tersebut. Anak-anak itu yang mengemukakan. Kita nanti seperti ini Bu. Kita bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan misalnya harus misalnya datang ke sekolah jam 7, itu kan pasti. Kalau itu lebih terlihat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali, dan semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak usah panjang-panjang, mudah diingat oleh anak. Nah, kemudian yang segitiga restitusi. Langkah-langkah dari segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, contoh-contohnya
menstabilkan identitas itu misalnya kita menempatkan diri itu kepada anak. Misalnya anak berbuat salah, kita nanti akan menanyakan kepada anak, misalnya dia lapar. Kalau dia lapar sedang belajar, tentu ada yang keluar. Nanti kita akan memposisikan diri kita sebagai anak. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak-anak itu punya alasan tersendiri kenapa melakukan hal tersebut. Menanyakan keyakinan. Nah, tugas kita itu, kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Apa-apa yang kami paparkan tadi bisa menambah sedikit banyaknya dari ibu-ibu semuanya, dan saya mohon maaf sekiranya dari penyampaian tadi ada yang tidak berkenan atau juga tidak ada pada tempatnya karena saya masih dalam belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.